tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, semoga tetap sehat dan bahagia dimanapun berada. Kali ini sedikit istimewa, baik dari sisi tempat, apalagi dengan narasumber kita. Yang pertama, ini tidak di rektorat ya, ini berada di Jakarta, di Depok. Ini di rumah beliau, Kiai Sastro Al-Ngatawi. Nah, ini di rumah seorang seniman, seorang budayawan, dan manajer, dan mungkin juga pelatih dalam banyak hal ya. Ini beliau, Mas Sastro Al-Ngatawi, alumni IAIN, ingat ya, IAIN bukan UIN ya. Cikal bakalnya UIN. Cikal bakalnya UIN ya. Reputasi beliau sudah tidak diragukan lagi. Seluruh alumni IAIN era tahun 80, 90 sampai 2000 pasti mengenal ya. Mungkin yang agak sedikit perlu diperkenalkan kembali adalah produk UIN di era Saintek ya. Di era tahun 2000 ke sini mungkin sudah jarang sekali bergaul dengan para senior. Beliau adalah senior kita yang mempunyai peran banyak sekali, baik di level Jogja maupun level nasional. Mari kita yakinkan lagi betapa bahwa alumni IAIN maupun UIN itu masa depannya cerah. Mari kita dengar beliau meyakinkan kita semua. Pak Yai, ini Ya, gimana Pak Eko? semoga tetap sehat ya. Amin. Ya. Terima kasih ini Ya. kita bisa ngobrol di sini. Kita ingin dengar langsung dari sabda Kiai Sastro ini bahwa UIN itu masa depannya cerah. Buktinya apa? Buktinya adalah Mas Sastro itu sendiri gitu. Bagaimana Mas? Bisa Jadi bercerita. saya itu bersyukur sekali bisa kuliah di UIN. Karena itu menjadi pintu masuk jalan utama untuk kita bisa meraih atau bisa menempuh apa ya kalau dibilang karier prestasi seperti yang sekarang ini. Saya mungkin nggak akan pernah bayangkan ya kalau saya bisa keliling ke Eropa, keliling Afrika, itu ya gara-gara wasilahnya dari UIN, gitu wasilahnya dari UIN. Karena dari UIN itulah saya bisa kenal banyak orang, bisa membangun jaringan, bisa menemui berbagai macam komunitas yang akhirnya membuka jalan, membuka akses untuk membangun karier, membangun kreativitas ke depan. Sehingga dari UIN ini sebetulnya pintunya itu justru lebih terbuka lebar, aksesnya juga lebih variatif, jalannya juga lebih banyak gitu. Karena UIN ini waktu itu masih IAIN, saya sering digojloki loh Pak Rektor. Ketika saya bergaul di seniman misalnya, kalau pas lagi rapat, terus di UI misalnya, kebetulan kan saya sekarang di UI ya, di UI karena ya diamanati Pak Rektor pegang suatu lembaga di situ. Saya sering rapat bareng dengan mereka. Itu rata-rata yang bisa memberikan analisis, yang bisa berkomunikasi dengan baik itu anak-anak UI. Sehingga mereka sering bilang, ini kita ini dari UI, dari ITB. Kok sekarang yang mimpin malah yang dari IAIN? Gitu. Saya bilangnya aja loh, IAIN, UIN itu kan agama, perguruan tinggi agama. Belajar sains di situ pakai perspektif agama, belajar humaniora di situ perspektif agama, apalagi yang belajar agama. Dan agama itu di atas segalanya. Makanya ya wajar saja kalau saya membawa mahasiswa sampean-sampean itu saya kira. Nah itu, inilah akhirnya saya dulu di UIN atau di IAIN atau di UIN akhirnya banyak punya teman, banyak punya jaringan. Itu yang membuka jalan kita untuk bisa mengembangkan karier, mengembangkan kreativitas sampai bisa seperti ini, Pak Rektor.
Ya, jadi beliau ini sangat tipikal lulusan IAIN era tahun 80 dan era 90. Apa saja ada pada beliau ya. Mulai dari aktivis politik ya. Ada, coba Anda Google di internet itu, di search itu Mas Astro di dunia politik ada. Budaya tentu saja, beliau banyak sekali kegiatan kebudayaannya, dan tentu saja seni, apalagi agama. Lengkap ini. Jadi ini apa rahasianya ini agar para alumni kita juga mengikuti jejak lah. Di banyak bidang dan lancar semua, dan saya kira montreng semua. UIN zaman saya itu dengan segala keterbatasan fasilitas, dengan keterbatasan sarana yang ada, itu menjadikan kita memiliki effort yang lebih kuat untuk menggunakan kreativitas. Dan saya pikir UIN sekarang ini fasilitasnya jauh lebih lengkap, jauh lebih baik. Zaman saya dulu ada Al-Jamiah, misalnya. Dari situ saya berproses bermain musik, itu yang menjadi berkembang. Ada teater SK, dari situ saya berkumpul dengan teman-teman teater SK. Kemudian juga ada arena sebagai pengembangan intelektual dan tradisi menulis di kalangan teman-teman. Nah, dari situ saya mencoba mengembangkan, misalnya tahun 96 saya mendirikan grup musik Ki Ageng Ganjur. Nah, itu adalah saya berpikir ini potensi-potensi teman-teman ini sangat bagus, bisa dikembangkan secara kualitas tidak kalah gitu. Makanya saya kumpulin mereka, saya padu dengan teman-teman lulusan ISI, saya kolaborasikan sehingga terbentuk musik Ki Ageng Ganjur itu. Dulu yang nyuruh bikin itu sebetulnya Gus Dur. Waktu ngomong, "Bro, lo kuliah yang IAIN gitu. Kamu harus, apalagi Sunan Kalijogo, harus bisa mengeksplorasi spirit Sunan Kalijogo untuk melakukan pengembangan dakwah pendidikan melalui jalur kebudayaan, karena itu adalah rute dan metode yang dipakai oleh Sunan Kalijogo. Kowe gawean grup musik. Kok kowe iso keliling dunia karo grup musik. Aku kuwi Pak Rektor waktu itu saya ketawa. Mosok Gus ngamen iso tekan luar negeri. Coba ae lho. 96 saya bikin ya grup musik, dan betul. Sejak 96 itu 97, 98 saya mulai keliling Indonesia. Itu sudah pakai grup musik Ki Ageng Ganjur itu. Karena spirit kita waktu itu Ki Ageng Ganjur ini adalah dialog through culture. Jadi kita melakukan dialog lintas iman melalui kebudayaan seniman. Gitu. Nah, dialog lewat mulut nanti padu. Nah, dialog karo musik, karo sini kan mesti malah damai. Damai karena podo senenge, podo ngerti. Saya main di pura, main di gereja, ke Bali, kemana-mana. 2009 bener Gus Dur, saya diundang ke Qatar, ke Dubai, Abu Dhabi untuk pentas itu Ki Ageng Ganjur. Ini IAIN loh Mas. Dan saya selalu ngomong begitu saya ke Eropa, kemana-mana, bahwa all our musician is Muslim. And from the pesantren saya kenalin pada mereka bahwa ini adalah for the State Institute of Islamic Studies. Saya bilang begitu kepada mereka. Mereka really katanya. Yes, I know the music is forbidden in Muslim. Aku bilang in Muslim in Indonesia very very different. Saya bilang begitu. Because music is a tool to explain and teach upon the Islamic teaching. Saya ceritanya begitu, akhirnya tertarik gitu. Ya jangan mau IAIN Mas. Jadi nggak usah khawatir lah kuliah di IAIN itu. Jadi akhirnya 2018 saya keliling ke Jerman, ke Belanda, ke Belgia. 2019 karena mereka tertarik dengan pola-pola UIN, pola IAIN ini dalam pengembangan Islam. Akhirnya 2019 saya diundang lagi bulan Juni pada waktu Islamic Conference itu di Radboud University di Nijmegen. Beberapa profesor datang sedunia nyaksikan pagelaran kita, dan saya jelaskan bahwa cikal bakal musik ini dulu dari para pelajar-pelajar, para santri yang kuliah di IAIN Jogja. Saya jelasin ke mereka. September diundang lagi ke Belanda lagi, ada satu festival, bahkan saya sempat keliling sampai ke Perancis, terus ke Afrika Utara, ke Aljazair waktu itu. Nah, ini baru kayak enak. Itu satu di bidang seni Mas. Di bidang penelitian misalnya, saya hanya waktu itu sejak 2008 itu saya sudah
bikin penelitian yang fungsinya adalah untuk policy brief di bidang pariwisata, kebudayaan, untuk pengembangan Borobudur waktu itu. Karena ada semacam barrier dari masyarakat gitu ya. Ketika Borobudur mau dikembangkan, masyarakat agak keberatan karena ini basisnya Muslim, masa mau kembali. Nah, kita diturunkan peneliti di situ, berkomunikasi, dan alhamdulillah ini kayak IAIN susah ini kan. Skill seperti ini. Juga di Kementerian Dalam Negeri saya sempat menjadi tim ahli di bidang sosialisasi wawasan kebangsaan, di BPIP juga, dan sekarang saya di UI. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya alumni IAIN itu kalau Anda belajar serius, Anda mengembangkan diri secara serius, ini sangat prudent dan sangat sangat memungkinkan untuk terbukanya jalur profesi, jalur akses yang lebih terbuka. Yang penting serius, gitu lah. Intinya di situ. Mau IAIN-nya bagus, fasilitas ada, kalau nggak serius ya sama aja. Gitu. Jadi tidak ada yang tahu ya, di era 90 atau 2000 awal atau di era 80, kita tidak tahu apa peran para sarjana IAIN ini yang akan ambil ketika setelah jadi alumni. Nah, ternyata saat ini justru malah wacana itu sebetulnya adalah milik IAIN atau milik UIN, terutama moderasi, toleransi, keragaman, dan itu semua lewat seni, dan itu dibuktikan oleh beliau. Bagaimana ini soal moderasi dan toleransi yang dari perspektif IAIN ini, Mas? Betul sekali, Pak Rektor ya. Karena tantangan utama soal moderasi, soal toleransi itu kan pemahaman keagamaan. Ini menjadi barrier utamanya itu keagamaan. Karena selama ini sikap intoleran, sikap radikal, sikap eksklusif, itu kan karena pemahaman keagamaan yang bahasa saya yang sempit dan dangkal, sehingga menimbulkan sikap-sikap seperti itu. Maka untuk mengurai itu ya harus dimulai dari pemahaman keagamaan yang lebih luas, lebih dalam, lebih santai, lebih fun, supaya tidak mengekang. Nah, disinilah peran IAIN sebetulnya sangat besar untuk mengembangkan ini. Gitu. Saya selalu guyon, IAIN itu mesti menjadi penjahit ya. Penjahit kebudayaan, penjahit keberagaman. Jadi merajut serpian-serpian yang retak, menyatukan serpian-serpian yang berserakan. Itu harus IAIN atau UIN. Karena sikap-sikap seperti itu tuh orang banyak bilang ya ini karena faktor ekonomi. Tapi kalau saya melihat kok enggak. Ya ada faktor ekonomi, ada. Itu ada, tetapi bukan segala-galanya. Sebab saya khawatir nanti kalau terlalu ekonomi deterministik nanti jadi maksian gitu. Tapi kalau saya sebagai budayawan melihat ini faktor persoalan kebudayaan yang nggak beres ini. Karena orang menjadi radikal, menjadi intoleran, tidak moderat. Itu karena ada kultur yang sebagai ekspresi dari cara pemahaman keagamaan. Selama ini sikap-sikap intoleran macam-macam kan lebih tampak dilegitimasi oleh agama, oleh simbol agama. Nah, makanya dari itu perlu didandani di sini dulu. Kalau persoalannya karena ekonomi ya, ternyata di kampus-kampus besar, kampus-kampus lain misalnya rilis terakhir penelitian setara 10 kampus PTN terbesar justru terkena radikalisme. Ini kan bukan soal ekonomi kalau mereka kelas menengah. Kelas menengah. Ekonominya lebih baik dari UIN. Nah, itu. Jadi ini ada ya ekonomi yes. Tapi itu bukan menjadi faktor tunggal, bukan determinan faktor di situ. Saya lebih memahami pada persoalan pemahaman keagamaan gitu ya, yang ini larinya kepada itu tadi faktor kultur dan budaya itu. Nah, di sini peran UIN ini menjadi sangat strategis dan fungsional, karena ketika di UIN apapun fakultasnya tetap diberi materi-materi pemahaman keislaman, keagamaan yang toleran, modern, dan inklusif itu. Gitu. Nah, yang terakhir ini Mas, saya ini kan banyak punya teman-teman HRD. Nah, ada kecenderungan penerimaan pegawai karyawan atau SDM itu justru diambil dari basic-basic pendidikan yang berlatar belakang agama.
Waktu saya kan misalnya pesantren, gitu ya, misalnya untuk tenaga kayak Astra, Pertamina, Munti, dan waktu saya kenapa begitu? Gini Mas, ini menurut mereka ya ketika saya tanya, mereka ini dari segi mental, dari segi karakter sudah terdidik, terbangun, gitu loh. Kalau soal kerja-kerja gini kan soal teknis Mas, yang itu misalnya ya lulusan psikologi, lulusan apa macam-macam gitu. Mereka ini pengembangannya saya kan soal praksis skill. Mereka bisa kita tambah dengan kursus, pelatihan dan praktek, itu akan naik dengan sendirinya, itu kemampuannya, skillnya. Tapi kalau persoalan akhlak, persoalan moral, persoalan mental spiritual, ini kan ada di perguruan tinggi agama kayak UIN, maka grade-nya akan lebih didahulukan. Apalagi dengan adanya UIN yang membuka fakultas-fakultas sains, humaniora yang seperti itu. Nah, nilai plusnya di situ adalah ada itu tadi sebagai added value yang bisa diperoleh, yaitu pemahaman keagamaan yang membentuk culture, sikap mental, worldview yang diekspresikan dalam perilaku yang seperti itu. Makanya itu dan mungkin perlu sedikit disinggung ya, bahwa ini semua itu dicapai juga tidak dengan mudah ya, tapi juga dengan perjuangan ya. Waktu pertama kali misalnya dari Jogja tiba di Jakarta, kemudian istilahnya itu kemana-mana bersama Gus Dur ya, kemudian membentuk kelompok, menebar jaringan ya, membentuk jejaring. Nah, ini kan juga teman-teman perlu tahu bahwa ini juga perlu perjuangan ya Mas ya. Betul. Jadi intinya sekarang ini adalah sinergitas dan koneksitas itu menjadi penting. Karena kayaknya ini bagian dari moto UIN juga. Integrasi interkoneksi. Yang itu diekspresikan dalam pelaku sinergitas dan itu tadi. Jadi network itu. Nah, inilah yang perlu saya tekankan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Jadi kenali potensi, eksplorasi potensi, kemudian aktualisasikan dengan cara membentuk jejaring, membentuk membuka akses gitu ya. Nah, itulah akhirnya akan jadi pengembangan pada diri Anda. Saya dulu ya mulai dari kuliah kan Pak Rektor tahu sendiri. Saya ini dulu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara temannya. Jadi kita kan mau jadi aktivis. Nah, jadi the power of kepepet pada saat karena situasi terbatas kepepet, akhirnya kita harus terpaksa bisa main teater untuk bisa menghasilkan uang, terpaksa harus bisa menulis untuk bisa kirim artikel yang bisa menjadikan uang. Akhirnya itu mengembangkan kreativitas yang bisa mendukung skill yang kita miliki. Nah, teman-teman sekarang saya pikir mungkin sudah tidak sesulit kita. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menggali potensi. Jadi saya tuh dulu waktu masih mahasiswa kan, zaman itu kan hampir semua mahasiswa kita tuh kan makannya teratur ya, Bro. Sehari makan, sehari enggak. Itu kan teratur. Puasa aja. Itu kan teratur. Sehari makan, sehari enggak. Kalau kelaparan ya kita ambil tangannya Asrama Putra. Kita ambil ayamnya dosen. Itu sampai segitu kita ngalami pada zaman itu. Kemudian di Jakarta juga kita begitu datang ke sini, alhamdulillah saya bisa ada pintu masuk yang sangat strategis, yaitu Gus Dur. Saya sempat mendampingi beliau bertahun-tahun, sehingga mahasiswa UIN yang langsung ketemu dengan figur nasional Gus Dur, saya belajar, saya mengikuti ke beliau di situ, terbuka pintu, ketemu seniman, ketemu intelektual, ketemu LSM. Nah, disitulah kita bisa berjejaring, kemudian mengaktualisasikan diri sehingga banyak punya kenalan, banyak punya teman seperti itu. Ya, gini Mas Astro ya, kita akan tahu ya situasi sudah sedikit berubah atau banyak berubah ya. Artinya mahasiswa dulu itu lain aktivitasnya dengan mahasiswa sekarang ya. Misalnya penelitian terakhir ini, mahasiswa kita itu minimal satu hari itu 5 jam dengan handphonenya. Jadi mereka apa ya istilahnya, bukannya kita prejudice ya, tapi memang waktunya sedikit sekali untuk membaca buku utuh gitu ya. Nah, ini kan lain dengan situasi tahun 80, tahun 90, orang berlomba-lomba membaca buku. Tapi sekarang anak-anak itu punya akun banyak, itu Instagram, Facebook, Twitter, dan semuanya waktu itu
dihabiskan. 5 jam itu minimal loh ya. Nah, gini menurut jenengan nasihat apa itu anak-anak sekarang itu? Ya, jadi begini, handphone ini kan bisa jadi racun, bisa jadi obat. Ya, tinggal tergantung kita tepat menggunakannya. Karena itu menjadi sangat efektif untuk menggali ilmu pengetahuan. Gak apa-apa 5 jam Anda pegang handphone, tapi harus dibagi 3 jam paling tidak harus baca informasi, teori, konsep yang terkait dengan itu. Yang sekian jam untuk hiburan, bersosialisasi dan lain sebagainya. Yang sekian jam untuk mengaktualisasikan kreativitas dan lain sebagainya bisa. Kalau Anda bisa berdisiplin seperti itu, maka Anda tidak dijajah oleh teknologi yang namanya handphone itu. Tapi kalau 5 jam Anda menggunakan handphone itu hanya untuk melampiaskan keinginan mencari, berarti Anda sudah dengan sukarela menyerahkan diri untuk dijajah oleh handphone itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penelitian memang bahwa mahasiswa sekarang ini kecenderungan berpikirnya itu adalah berpikir yang meluas, tapi tidak mendalam. Ini sebagai pengaruh dari kecepatan mereka menerima informasi. Informasi sekarang ini kan kayak slide, begitu cepat dan apa saja. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa juga baca itu. Tapi karena kecepatan informasi dengan daya tinggi ini, sampai tidak punya kesempatan melakukan pengendapan dan perenungan. Nah, ini makanya saya ingin teman-teman mahasiswa itu menghadapi situasi serangan informasi yang seperti ini, satu harus pandai memilih dan memilah. Yang kedua, memiliki kesempatan waktu untuk melakukan refleksi dan perenungan terhadap informasi itu, untuk dipilah lagi. Kalau dulu saya sama Gus Dur itu diajari informasi itu bro harus dibagi 3. Satu, perlu diperhatikan dan perlu direspon. Ada yang perlu diperhatikan tapi nggak perlu direspon, dan ada yang nggak perlu diperhatikan, nggak perlu direspon. Dibiarkan aja. Ya, itu. Sekedar tahu. Dan itu ada kualifikasinya. Jadi yang perlu diperhatikan dan perlu direspon itu harus dari sumbernya, validitasnya, kepentingannya, kebutuhannya dan lain sebagainya. Dan ya itulah yang sebetulnya bisa mengeksplorasi sikap kita. Dan yang terpenting lagi seperti sekarang ini ya Pak Rektor, jangan adanya handphone era hyper reality seperti ini kan betulnya kesempatan untuk melakukan kontestasi. Kontestasi dengan derajatnya yang semakin tinggi ini sehingga akses semuanya bisa, ini menjadi ajang kreativitas bagi teman-teman mahasiswa gitu. Makanya jangan relakan diri Anda untuk dijajah oleh teknologi. Ini pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir kita, menurut jenengan Mas Yai, prediksi UIN ke depan idealnya itu seperti apa? UIN ke depan kan di era jenengan terbukti IAIN mampu menjawab tantangan. Nah, buktinya ya jenengan dan kawan-kawan banyak sekali yang berperan skala nasional, skala internasional dari berbagai macam bidang. Nah, sekarang menurut jenengan ini, ke depan, UIN ke depan ini? Ya, saya tadi sudah menyebut ke depan ini dunia akan dipenuhi oleh suatu kontestasi-kontestasi yang makin ketat dengan adanya arus teknologi informasi, gitu ya. Yang kecenderungannya itu adalah profesi itu menjadi sesuatu yang ya dibutuhkan, tetapi tidak menjadi secara spesifik begitu ketat. Ini menjadi peluang yang baik bagi UIN gitu ya, bagi UIN. Makanya UIN ke depan itu ya harus bisa mengikuti alur kontestasi itu, menciptakan narasi-narasi yang menarik dan menjadi perhatian publik. Yang ketiga, mampu konsisten mengelola, mengembangkan the small village, karena ini kalau bicara pada John Naisbitt misalnya tentang global paradox, dan menurut saya ini sekarang terbukti gitu ya. Nah, ini adalah potensi-potensi yang perlu digarap, diarahkan oleh UIN ke depan sehingga bisa mengikuti kontestasi di era hyperreality ini gitu, yang secara tepat, efektif dan akurat. Dan jangan sampai ditinggalkan satu hal yang menjadi selling point lah kalau dalam bahasanya, atau added value dari UIN itu adalah soal agama. Karena ke depan ini kecenderungan kontestasi agama juga menjadi
besar dan keras, maka kreativitas dalam mengaktualisasikan, menerjemahkan, mewujudkan agama dalam kontestasi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi UIN ke depan ini. Terima kasih Mas Yai, kita doakan semoga beliau tetap sehat, sukses, keluarganya juga sehat dan bahagia di tengah pandemi ini. Dan para pemirsa di rumah atau sedang di kantor, mudah-mudahan UIN makin sukses, makin jaya, amin, makin bisa menjawab tantangan-tantangan supaya tepat, akurat dan amin. Banggaan kita juga ya. Amin. Ya, UI negeri. Kalau UI itu pasti kelihatan negeri apa enggak? Nah, UI itu sudah negeri. Kalau yang negeri ya jelas UI yang negeri ya jelas UI negeri. Jadi pemirsa, demikian wawancara singkat kita, semoga bermanfaat dan nanti akan disambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.